Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwancan di Pundit Abangan. Kali ini gue ngundang narasumber guys. Ya. Lo ngundang narasumber tapi ada kopi di sini, seolah-olah ngundang apaan? Iya kan? Ya orangnya begitu bisa kali ini. Iya, pengundi pohon angker. Ya kan sama kayak stadion di Indonesia, angker juga. Iya. Buat lawan-lawan. Kayak kandang MU juga angker tuh. Untuk timnya sendiri. Angker tuh sekarang tuh, Old Trafford buat MU sendiri ya kan. Tapi kita nggak mau bahas MU. Bahkan Ruben Amorim aja langsung terkikis ya skillnya kalau masuk MU ya. Bukan terkikis, dia salah tensi darah langsung naik tuh. Dari 150 langsung 160 kayak di MU tuh. Iya, karena nggak sesuai ekspektasi. Udah ini kita mau bahas yang lain nih. Iya, ya merah-merah juga sih. Iya, merah-merah juga. Merah putih. Kita mau bahas timnas Indonesia nih. Timnas Indonesia. Khususnya U20 yang lagi main di Piala Asia U20 2025 yang di China digelarnya. Ini digelar di China. Di China. Berarti nggak ada home away? Nggak ada. Hadiahnya apa kalau di China berarti? Hadiahnya dalam bentuk apa ya? Mungkin yang jelas bukannya tiang pancang monorail bukan. Duit. Oh, duit tetap ya. Kirain hadiahnya proyek apa, MRT gitu. Enggak dong, beda. Ini bola. Ini bola ya, hadiahnya duit tunai. Oke. Ini diadakan di China, tuan rumahnya. Tuan rumahnya di China. Berjalan sejak partai pertama digelar. Apa lawan apa waktu pertama? Tuan rumah Cina. Lawan Qatar menang 2-1 Cina. Oh, Cina menang. Menang 2-1 laga perdana. Nggak ada komentar itu apa tuan rumah nyogok. Enggak, bersih Cina mah. Cina mah bersih ya. Bersih, bola mah dia nggak deket ya sama petinggi-tinggi. Berarti sekarang kita mau bahas yang pertandingan yang mana nih? Indonesia dong. Indonesia, perjalanan Indonesia di grup C. Di grup C, berarti agak jelek kalau di grupnya C nih. Harusnya kan kalau ibarat kelas kan 1A. Nah. Oh, yang berprestasi. Iya. Ini grup C loh. Enggak begitu dong. Enggak gitu. Semakin jauh urutan alfabetnya bukan semakin jelek, berarti bukan. Lo kayak Piala Dunia misalnya, Piala Dunia sampai grup nih, di grup ada Argentina, berarti Argentina jelek gitu. Oh iya, enggak ya. Ketemunya siapa aja Indonesia? Ada Iran. Ada juara bertahan Uzbekistan. Nah, yang terakhir ada Yaman aja, nggak usah sampai gitu-gitu. Itu mah Yoman. Yoman ya. Berarti sebenarnya Indonesia kalau lawan Uzbek nanti udah nggak perlu latihan. Kenapa tuh? Udah sering ketemu sama yang Uzbek. Sering ya. Kayaknya gue ngawang-ngawang kemana gitu. Ya maksudnya ketemu orang-orang Uzbek. Iya betul sih. Udah sering banget ya, udah tahu cara mainnya gimana. Lah menurut lo pertandingan yang kemarin gimana? Lawan Iran ya. Lawan Iran kalah 3-0 ke Indonesia kan. Itu maksudnya 3-0 menurut lu babak belur atau di luar ekspektasi lu? Kalau luar ekspektasi kan bahasa halusnya ya. Iya. Bahasa kasarnya babak belur. Dulu per halus tuh. Sama sih, ini sama. Luar ekspektasi dan babak belur. Tapi ada perlawanan nggak sih Indonesia sebenarnya? Ada. Cuma 5-5-4-5 kan ball possession juga kan? Iya, ball possession dia pun nggak beda jauh, tapi kan dari segi permainan dan timnas Indonesia tuh dikenal pressing dikit sama Iran kemarin. Ya gelagapan, sering hilang bola. Terus umpannya juga banyak yang nggak akurat. Karena Indonesia main di China. Iya. Terus mereka masih menerapkan yang namanya jaga jarak. Zaman COVID. Physical distancing. Makanya kan suka ada jeda-jeda antar pemain yang dimanfaatkan oleh Iran. Nah, ini salah tempat berarti. Salah tempat ya. Masih terngiang-ngiang sama yang kemarin-kemarin berarti ya. Bener bisa. Itu kan salah satu beberapa kali peluang Iran. Golnya sih bukan karena jarak-jarak yang itu, tapi golnya emang karena faktor mungkin postur dan lain-lain ya. Kalau menurut saya cuma satu faktor. Apa? Lebih jago Iran udah. Lo jangan langsung to the point dong. Maksudnya ini banyak yang gue tonton dari highlight-nya ya. Itu beberapa kali, bahkan di menit awal, menit 1 aja udah mulai menusuk. Karena itu, ada jeda, pemain bisa seenaknya, itu sering banget. Ya itu dia, karena satu sisi kan Coach Indra Safri yang disorot itu. Makanya kalau tim kalah ya udah nggak usah banyak cincong, pelatihnya yang salah udah. Kalau gua ya. Kalau lu. Ya kalau mau pemainnya kayak gitu gimana? Mau ada Lionel Messi kalau pelatihnya kurang apa ya? Kurang taktik, visi. Ya, taktiknya nggak dalam lah ibaratnya. Ibaratnya kayak dulu siapa tuh pelatih MU Ten Hag. Di Ajax kan juara mulu. Tapi pas lu di MU ya lu nggak bisa lu kayak di Ajax, pressure-nya beda. Harus pakai ramuan yang beda ya. Beda kan? Ramuan pun gitu nih Coach Indra Safri di timnas biarpun di AFF kemarin U19 dia juara. Oh iya.
juara Top terus itu. top di SEA Games juga juara. Pertama kali ya bahkan ya. Kedua, tadi 91. Iya, masa Nah. 91. Tapi ini Piala Asia U20 pressure-nya berbeda. Satu. Menurut gue ini kenapa kemarin kalah karena soal usia. U20 ini emosinya masih belum stabil. Kalau ada berantem dikit minta jeda. Makanya kemarin main tuh banyak jedanya tuh antar pemain. Oh gitu ya? Enggak dong. Masa jeda itu jarak antar lini dong. Tadi faktornya apa? Satu, lo tadi mau bilang. Faktor satu tadi itu masalah apa tadi gue bilang? Gue lupa juga tuh. Satu. Itu yang satu. Ya. Terus yang kedua, ya Piala Asia tadi kan nyambungin tadi kan levelnya Coach Indra Safri jadi juara tuh masih level AFF, Asia Tenggara. Oh ini lebih skala yang gede ya? Ini Asia, Asia. bukan ASEAN doang. Bukan Asia, lu ketemu Jepang nanti bisa, dan di Iran pun ya secara ranking FIFA kan di timnas seniornya sama Indonesia jauh. Jomplang banget dari segi ranking FIFA ya. Nah ini kan lo bilang Uzbekistan juara bertahan. Iya. Berarti untuk usia 20 dia lumayan daripada yang seniornya. Seniornya jauh lebih lumayan. Oh jauh lebih lumayan Karena lagi. kan pemainnya tuh mau dibeli Manchester City tuh Kusanov. Oh iya Kusano. Iya. Dan harganya nggak kali-kali puluhan juta pun sterling. Oke, berarti emang punya kualitas Kuatnya Uzbekistan. yang dibeli tuh Kusanov masih main U23 yang kemarin ketemu di Rizky tuh di Piala Asia U23 Oke, kemarin. ketemu. Sama Rizky Ngobrol Ridho. apa waktu ketemu? Kayaknya dia ngomongin LPG nggak mungkin ya, karena kan di sana nggak pakai LPG juga. Iya. Ngomong paling ya saya hai doang. Iya, Dia kalau oke. sama ngerti bahasa Inggris ya kan. Kalau dia ngomong bahasa Inggris nggak ngerti kita nggak tahu. Jadi paling cuma lempar senyum kayaknya. Lempar senyum. Nah, Bener-bener. nah Uzbek itu kenapa juara bertahan ya? Karena emang gua akuin Uzbek di 5 tahun 10 tahun terakhir dia mulai berkembang sepak bolanya Uzbekistan ini nih. Tapi sebenarnya Indonesia ini kan beda sama senior, kan senior pakai diaspora. Iya. Nah, menurut gue ini yang lagi diterapkan sekarang adalah visi ke depan. Apa tuh? Kan Indonesia pengennya pakai pemain muda yang regenerasi. Betul. Makanya sekarang banyakin full pemainnya muda semua kan. Diasporanya ada berapa? Bukan muda semua, U20 itu emang muda-muda semua. Nah, U20 Enggak, maksudnya dipakainya yang lokal, bukan orang dinaturalisasi terus main di U20 gitu. Ada beberapa sih ya kayak Jens Treven, Oke. terus Welber Jardim, terus ada Itu ada di squad. Ada kemarin Main semuanya. main Welber di lini tengahnya Oke. andalannya, Jens Treven kan striker andalannya ya. Tapi ya lu lawan Iran dengan main high intensity, terus Iya. juga main high pressing juga. Ya di lalanya Welber Jardim umurnya masih jauh lah, masih belasan umurnya. Dan ini kan bukan masalah umurnya mungkin sama, tapi masalah kualitas, pengalaman. Mungkin walaupun pemain Iran itu di sana juga pemain pelapis, tapi kan di sana beda gitu kualitasnya. Salah satu itu dia jam terbang emang berbicara di dia. Apalagi ya pressure kan Piala Asia. Yang keren di U20 ini yang main di klub top siapa? Di Indonesia ya Liga 1 aja nggak usah jauh-jauh. Banyak, ada Kadek Karel, Kadek back Karel. andalan Bali United, Bali United. Doni Pamungkas, back kirinya Indonesia. Yang ini yang dapat menit bermain siapa? Itu Kadek Karel. Kadek Karel ya, Dia salah satunya. bisa bilang reguler lah, biarpun nggak selalu dibilang tahu, tapi bisa dibilang di musimnya dia bersama Bali United sejak dia promosi dari tim juniornya itu sangat banyak banget menit bermainnya, dan juga di Piala Asia, Piala AFF kemarin, Piala AFF senior kemarin dia masuk juga di skuad. Nah, ini kalau ditarik agak jauh, Indonesia ini punya kelemahan dari tahun 2000 sekian itu selalu di bola atas. Ini yang harus diantisipasi karena 3 golnya kan hampir mungkin berangkat dari set piece ya kan, dari tendangan pojok, dari tendangan bebas. Intinya emang antisipasi crossing kita lemah Ya. karena di satu sisi itu dia kalau di senior kan kita punya sekelas Rizky Ridho, Betul. punya JIZ, Posturnya juga oke. JIZ. Iya, Selain iya. postur juga visinya udah mateng lah ibaratnya. Rizky Ridho di timnas sama JIZ, di klub sama Maksudnya Kudela. kan nggak harus pemain back itu tinggi kayak ada Enggak. di luar negeri ada Daley Blind dan beberapa pemain. Lisandro Shaw, Martinez, iya. back MU, Heeh. nggak tinggi banget. Tapi itu dia bisa gitu nangkis Bisa. bola-bola tinggi. Nah, itu yang harus dipelajari. Argentina juara Piala Dunia, Lisandro Martinez ini tinggi banget enggak? Iya. Beda sama Virgil van Dijk. Virgil van Dijk Emang- Belanda emang tinggi jangkung Iya, ya kan, jangkung. tapi nggak juara dunia. Lisandro Martinez agak pendek tapi bisa bawa Argentina. Kenapa nggak mainin Bio Paulin aja kan tinggi? Udah enggak dong, ini kan U20. Biopolin tuh udah U40. Tapi dulu tuh U20 masih ada pemain seniornya nggak sih? Apa U berapa itu yang Itu U23. Oh, itu hanya khusus U23. U23 di apa ya? Piala Asia. Bukan Piala AFF kalau salah.
Dari Apa dulu kan gitu. emang selalu nyelipin 1-2 biji kalau yang U23. Iya, itu Olimpiade. Oh, Olimpiade tuh boleh ya? Kalau ini enggak ya? 3 orang masalah tuh. 3 orang pemain senior boleh masuk ke skuadnya. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke U20 Balik lagi nih, dengan U20. pemain yang sekarang sebenarnya banyak potensi-potensi main yang oke, tapi lagi kelasnya ya. Kita ngomong apa adanya aja ya. Kualitas main U20 kita kalau dibandingin sama U23 sama yang senior Ah. masih bisa belum berbicara banyak untuk level Piala Asia. Karena kegedean ini, ibaratnya ini hajatan atau kompetisi, ini udah bukan skala kelurahan lagi kan? Bukan, makanya ya kalau bilang jangan ekspektasi terlalu tinggi, ya tapi ini ya. Iya, iya. Jangan terlalu ekspektasi tinggi di Piala Asia U20 kali Nah, ini. ini sebenarnya ekspektasi orang-orang nggak sih yang terlalu tinggi terhadap U20 ini, bahkan sampai mojokin Indra Safri? Ya karena ya orang kan Sintayong, lagi-lagi kita tarik mau nggak mau dari Sintayong dong. Oke. Sintayong hasilnya udah begitu oke performanya, tapi ketika hasilnya buruk habis dihujat. Ujung-ujungnya ya. Iya, dikritik, di apa segala macam ya. Coach Indra Safri ya, biarpun dia ngelatih kelompok umur, pasti netizen ya ada gemes-gemesnya juga lah. Satu sisinya, lain sisinya adalah strateginya Coach Indra Safri ya gitu-gitu doang. Seharusnya Oke. dia ketika udah tahu nih di Piala Asia U20 kan udah uji coba nih lawan Yaman, Yaman lawan Yordania, lawan Suriah sama India. Ini dua Suriah sama Yordania menurut gua ya. Ini dari gaya bermainnya banyak kemiripan sama Iran, sama Uzbek, sama Yaman. Cara bermainnya nih. Cara bermain kalau banyak kemiripan, main dengan high press, bola-bola cepat, variasi umpan dan tadi jarak antar lininya nggak terlalu jauh. Itu gol gua nggak tahu gol keberapa, tapi sundulan yang sebenarnya nggak terlalu kayak gini, cuma Enggak. dia lagi lompat aja kayak gua lompat kena apa enggak mah nomor 2. Ada kan itu yang Ada. dia lompat. Nah, pemain Indonya nggak ada yang sama sekali. Gol ketiga kalau salah tuh. Iya, Gol iya. ketiga Iqbal tuh. Iya, yang dia lompat Iqbal nggak terserah, nyampe. terserah dia. Nggak nyampe kan Nggak tuh dia nyampe. lagi kualitas crossingnya si Iran. Lo Bagus. perlu umpan crossing kenceng tapi bola tepatnya Terarah. sasaran ke Beberapa kali pun banyak dengan beberapa posisi yang sulit mereka bisa Dapet. dan pas. dan ya untungnya kan kiper Indonesia tuh si Ikram itu ya lumayan oke performanya sebenarnya. Ya, Dia ada ya, berapa kali save. Kalau Beberapa nggak sih bisa jadi kita kebobolan lebih dari 3 Berarti gol. yang paling harus di-concern si back-nya ini dong, pertahanan khususnya. Karena emang di uji coba kemarin di U20 Mandiri Challenge itu yang lawan Suriah ya kelihatan. Tapi kenapa pertahanan kita di timnas ini gampang dibobol padahal anggaran pertahanan nggak dikurangin? Beda ditambah justru itu beda itu sama redaksionalnya sama pertahanan tapi beda ya. Beda, ini pertahanan back, sepak bola dan ini ada lagi gol bicycle kick. nah itu Katanya kata Coach Justin aja, dia bilang bahwa gol ini mau di luar negeri pun susah diantisipasi. Apa betul? bukan masalah golnya, bukan masalah gol, susah antisipasi prosesnya. Oke. Prosesnya umpan crossing itu kan ya. Kalau pemain kita lebih agresif aja dalam melakukan kontra press. Ketika musuh masuk ke area pertahanan kita di sisi flank kanannya Iran kan itu berarti back kiri kita ada Doni Trivamukas. Emang Doni ini kelemahannya ya menurut pandangan gua dia sangat lemah ketika musuh ketika musuh main dengan intensitas tinggi. Dia buat main kontra pressing sering telat banget. Panik kalau ibarat gue yang main mah ya. Iya, kalau mungkin panik banget. Harus kemana nih gitu? Loh kok. Iya, Nah, akhirnya gue keluar lapangan. Nah, itu dia keluar lapangannya beli itu lagi. Beli apa ya? Tes istri. Iya, karena kepanikan. Itulah dibutuhkan mental juga berarti. Mental. Umur 20, main di klub menitnya belum banyak. Tiba-tiba main di Asia. Bahkan senior mereka di klub aja belum tentu main di situ. Nah, itu dia. Itu jadi padahal ya seniornya belum tentu banyak menit bermainnya kan. Iya. Yang senior aja kan belum tentu nyampe Asia. Tiba-tiba nih bocil umur 20 tiba-tiba, loh, ini mendahului gue gitu. Iya. Makanya mentalnya belum terbentuk. Dan yang lebih itu ya kan Atta Halilintar yang lebih. Karena Atta Halilintar kan bukan Asia lagi tapi di Asia. Itu beda. Tapi yang gua mungkin agak analisis nih, gua tuh sangat mengamati. Gua nggak cuma sekedar nyeplos, gua punya analisis kenapa ball possession kita 55-45. Iya. Memang Indonesia kenapa 45? Karena megang bola. Iya. Kalau si Iran kenapa 55? Megang bola banyak, tapi banyak juga megang kaki mereka. Oh gitu ya. Karena ditekel mulu ya. Aduh, lihat deh itu berapa kali mereka megang kaki deh. Iya, karena itu dia. Ya dalam sepak bola ya, walaupun gua bukan main bola profesional, cuma hobi demen aja lah. Dan
kadang suka main bola juga ya, ketika kita main musuh dengan intensitas tinggi, pressing tinggi, itu pasti bikin kesel, Cek. Kesel siapanya nih? Ya kita sebagai Oh lawannya. iya kayak wah ini gua di pressing mulu ya, nih, nah, lu udah menit 60 70 udah capek kan. Yang di otak lu ya udahlah, gua makannya sekalian lah, ibaratnya kan. Bola lewat, yang penting kaki jangan lewat. Even ada yang mungkin agak bersih tapi tetap megang kaki juga Bang Benny. Iya, ya gimana megang kaki kena pul ya kan. Artinya gini, Indonesia ini memang kelemahannya di satu pertahanan. Iya. Nggak selalu ya, dalam artian kadang lagi kuat-kuat, tapi yang paling penting attacking. Ini dari dulu kan lemah banget. Sampai sekarang kan penyerangan. Tapi yang harus diperbaiki adalah bukan mempertajam pertahanan ataupun mempertajam penyerangan. Iya. Pertajam satu aja. Apa tuh? Tackle-nya tuh. Oh benar ya. Jadiin yang utama. Jadi sepanjang main itu nggak usah oper-operan, tackling aja terus. Tackling aja ya. Gol kan nggak ada. Iya. Karena di tackling semua pemainnya. Ya, paling ujung-ujungnya abis main di lapangan ya kan. Yang Iran abis kena cedera, kita abis kena kartu merah. Ya, maksudnya lagu sendiri ini. Tinggal kiper sama kiper ya. Iya. Ya maksudnya udah lah, lo suitin aja dah. Kata kan Cina dia switchin aja dah lo mendingan dah. Sampai menang nih. Bisa kayak gitu, tapi ya, more better ya ini daripada senior yang lokalnya U20 untuk masalah kerasnya bermain. keras bermain sih sebenarnya, main keras itu bukan tipikal coach Indra Safri. Iya, coach Indra Safri itu lebih cenderung ya dia mainin teknik sama kerja sama tim, dan itu dia transisi bermainnya. Ya, tapi dengan kondisi sekarang, skuad kita yang sekarang melawan tim-tim Asia, biarpun ini cuma U20, tapi ya grade pemainnya antara tim yang segrup sama Indonesia dulu ya, kita nggak usah ngomongin Jepang, Korea, nggak usah, Arab Saudi, yang segrup sama kita aja nih. Ya, berarti kita masih di 2, nih yang udah level 5,5, 6. Dan Indonesia itu susah banget masuk kotak penalti lawan. Dia. Adapun peluang paling dari luar kotak penalti aja. Iya. Artinya ini bukan masalah gimana caranya nyerang lawan, tapi gimana caranya kalau dapat peluang bisa dimanfaatin, itu sih yang paling penting. Itu dia dalam mengkreasikan peluang. Iya, kita aja nggak usah masuk kotak penalti dah untuk nusuk ke sepertiga akhir pertahanan dia aja tuh. Karena ya, sulit banget. Sebenarnya mungkin ada yang bilang timnas U20 jelek, itu terlalu ini ya, menohok ya. Menurut gue jelek sih enggak. Permainan masih oke, masih dapat, nggak terlalu yang amburadul lah sebenarnya. Enggak. Operan oke, chemistry juga lumayan. Operan kurang oke sih. Ya, karena banyak salah umpan. Gua udah bagus-bagusin. Itu mah tuh poin aja. Lu mah pedesan. Itu poin aja. Iya. Karena banyak salah pasti. Pasti ketika di pressing sama nggak di pressing itu sering banget salah, dan ini yang gua pernah ngomong juga, bahwa Indonesia masih aja main bola di belakang. Ini kan permainan bola luar negeri, taktik Liga Inggris atau Spanyol. Iya. Tarik pemain biar ke depan, ya biar serangan balik. Tapi kalau ini Indonesia taktik orang kesini biar kita diserang. Nah itu dia. Kita kan ya adab kita banget menyambut tamu dengan baik. Ya. Masa kita masuk ke kotak penalti kita suruh masuk? Kita kasih. Masa kita usir? Benar. Masuk silakan ya kan. Dan ini kan seringnya kayak kiper melebar ke kanan, entah yang dikasih bola tuh kayak bingung ya, ayam gitu. Gua kalau jadi pemain di situ juga kayak buang aja bolanya, karena berapa kali pas dapat bola kayak wah iya, asal jadinya. Itu dia, lagi-lagi itu dia masalah apa namanya, taktikal ya. Ya misal di sayap nih, di pojok garis, back nih lagi di pressing sama lawan, dia mau ngoper ke depannya, tapi yang penting kesenggol, bukan yang penting akurasi ke depan. Iya, yang penting bola kena kaki udah. Iya. Bola sebisa mungkin secepatnya ngilang dari kaki gua nih. Oh, ini main lempar-lemparan aja sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih gue yakin banget game plan-nya itu Coach Safri main build up dari bawah, game plan-nya. Tapi ini lagi yang terus berulang yang gue lihat ya. Ketika musuh main pressing tinggi ini yang kurang diantisipasi nih. Terutama di lini belakang ya. Kalau lo main build up dengan musuh main pressing tinggi gitu, lo main umpan long pass, ya lo mesti punya akurasi umpan long pass yang tinggi, dan lo mesti punya pemantul di depan. Ya Treven tinggi tapi masih kurang menurut gua. Dia biarpun dia dapat bola misalnya nih, yang ngebuka siapa? Kan udah di marking atu nih sama Iran kemarin. Permainan satu orang soalnya. Enggak, makanya yang buka, terus ada pergerakan tanpa bola juga kan. Pergerakan bola juga kemana agak sulit. Kita punya Arliansa. Arliansa itu menurut gua sejak di bawah Coach Indra Safri di tim kelompok umur, dia perkembangannya waktu Arliansa. Dia punya teknik yang cukup oke untuk U20, terus punya kualitas juga.
punya kecepatan dan visi permainnya terus terasa. Tapi ya kemarin Iran karena musuh lebih jago, ya udah. emang belum level kita. Salahnya berarti ketemu Iran aja ya. Iya. Nah, kalau menurut tuh dari grup C ini ada kans menang lawan siapa? Orang bilang lawan Yaman kita bisa menang. Menurut gua kemarin Yaman aja lawan Uzbekistan kan kalah 1-0. Iya. Abis kebobolan 1 gol, Yaman itu berani main nyerang dan bisa bilang Uzbek agak sedikit beruntung kalau Yamannya kebobolan karena emang kipernya lagi wangi. Lagi OP ya. Lagi wangi kemarin lawan Yaman tuh ya kan. Berarti Indo kalau mau menang jangan lawan Yaman. Lawan siapa itu? Lawan Yamin. Nah, Yamin, apalagi ke kuahnya dipisah ya. Kan emang nggak pakai kuah kan Yamin ya. Pakai bakso enak tuh, sama daun bawang. Iya, gue beli dulu kali. Aduh, ntar habis nih kita cari Yamin. Berarti ini pertandingan berikutnya lawan apa? Itu lawan Uzbek. Waduh. Lawan Uzbek juara bertahan dan Berarti ini sebenarnya pas sama visi dari Indra Safri. apa tuh? Main dari bawah. Main dari bawah ya. Jadi klasemennya dari bawah. Dari bawah dulu ya. Warming up dulu lah ya. Iya, akhirnya sama kayak di lapangan di bawah tapi nggak ada kemajuan. Iya, itu dia. Sama berarti. Tapi menurut gue ya, buatan Uzbekistan nih kalau mau diperbaiki secara masif lah, ibaratnya bahasa keren ya, secara cepat, susah teh. Karena satu, ini kan turnamen ya, jaraknya pendek. Iya. Kedua, main istirahatnya juga nggak banyak. Ketiga, lu mau ningkatin performa tuh nggak bisa. Mau lu sejauh apa nggak bisa ningkatin performa dalam waktu singkat. Sama ini, itu di Cina sebenarnya nggak ada halangan kan dalam artian Indonesia kalau mainnya mungkin di Eropa dingin. Nah Cina sama kan kulturnya dan lain-lain. Kadang kalau musim dingin banget, gila, beda. Iya ada musim dingin di sana ya. Iya, kalau kita kan ada musim durian, Iya. ada musim rambutan. Nggak usah bahas itunya. Ini bahas adaptasi timnas di sana tuh sebenarnya susah nggak sih di Cinanya sendiri? Kan kita udah nyampe kurang lebih udah dari seminggu kalau salah ya. Oh, udah duluan juga. Udah duluan sampai buat penyesuaian cuaca Dan segala yang macam. gue lihat peredaran bola di sana sangat baik di lapangan. Iya. Yang gue lihat, gue tuh sering lihat kok di Inggris bisa ya bola tuh gampang gitu ke sana ke sini Iya. ke sana ke sini. Pas lihat Indo kayak nendang tuh bolanya berat buat gerak. Itu dia bolanya tuh sama rumputnya akrab banget. Ya. Dia kayak nggak mau dipisah. Susah banget tuh dipisah. Gliding. Gue sempat mikir ini penyebabnya apa sih? Ini pemain apa lapangan gitu ya? Kalau Inggris kayaknya oper tuh kayak cepet. Iya. Indonesia kayaknya berat banget gitu. Jelas sih ya, to the point-nya kualitas rumputnya perbaikin dah. Iya. Ada beberapa stadion yang udah lumayan kualitas rumput, tapi kalau lu perhatiin ya kalau Liga 1 main ya, tuh kita rumput injek-injek main tuh jadi beda penampakan rumputnya. Tapi ada target enggak sih buat timnas U20 sendiri? Ada. Kalau saya gue denger tuh targetnya lolos dari fase penyisian grup nih. Minimal. Ya, seenggak-enggaknya ya dengan ekspektasi dengan TC kan TC berkali-kali nih training centernya nih. Terakhir yang lawan Surya itu yang kemarin tuh kan training center juga tuh udah berapa minggu kan. Ya pasti targetnya lolos dari babak penyisian grup. Syukur-syukur kalau bisa lolos ke Piala Dunia U20. Kalau lolos ke Piala Dunia U20, otomatis kita mesti sampai lewatin semifinal. Itu kalau nyampe ke Piala Dunia U20 pemainnya sama nggak? Ya kemungkinan bakal makin banyak media diaspora yang bakal tertarik. Oh iya, karena udah Piala Dunia. Ini Piala Dunia. Masih dapat klub bagus. Nah itu dia. Iya. Itu aja Uzbekistan Kusanov main di Piala Asia bagus. Emang dia udah main di klub Liga Jerman, Liga mana gitu. Iya ada. Tampil oke, ya sama City dilirik butuh back dibeli. Bener. Biarpun pasti beli. Oh kok begitu mainnya ya? Kadang ajang kayak Piala Eropa. Piala Asia. Fiori kan dapat dari situ juga. Iya, kalau Fiori, Arsenal ya. Iya. Jadi tempat buat klub-klub gede tuh ngelirik gitu. Lirik, lagi Piala Asia 20 pasti ini scouting dari klub elit Eropa pasti udah mantau juga. Kenapa nggak diaspora? Karena takutnya yang lirik itu bukan klub gede. Siapa tuh? Bung Toel. Bung Toel ya. Lirik kok nggak ada pemain lokal gitu. Tapi Bung Toel kali ini kalem. Kenapa? Kalem dia. Kali ini? Kalau sudah Safri belum ada kritik. Nah, kemarin kayak berisik banget. Ya itu dia. Kok beda ya? Maksudnya apa nih? Nggak tahu saya. Kok beda ya? Iya, maksudnya kemarin kan kayaknya vokal banget kayaknya. Kemarinnya di senior STY menang, timnas seri, timnas kalah, pakai diomelin, dikritik, kayak dinyinyirin aja kan. Nggak harus menang ya, seri atau kalah pun diomelin tuh dulu ya. Dia dikritik habis-habisan. Dia kritik mah wajar-wajar tapi Wajar nggak salah. ya Sekarang kemana gitu ya? ya kayak kalau Coach Justin juga gitu ya kan. Ada aja kalimat apa statement dia, tapi bebas-bebas aja lu mau kritik ya. Gua pun sebelum ngobrol sama lu nonton juga si ini apa namanya Coach Justin. Iya. Dia bilang udah lah di luar sana kalau ada yang kritik-kritik atau bikin apa namanya kalau negatif campaign ya gitu ya. Iya. Seolah-olah ya. Jangan didengerin.
tiba-tiba dia ngomong gitu tuh. Berubah ya? Oh beda ya? Jadi dia memang mengkritik tetap, tapi di endingnya dia bilang, ya pokoknya kita dukung lah timnas karena kan kita orang Indonesia. Tapi kalau ada hal-hal yang tadi gue bilang negatif-negatif di luar sana yang mungkin mengarah, jangan didengerin begitu. Iya. Justin tuh yang ngomong. Iya, mau kritik namanya kritik pasti tajam ya. Kalau bukan tajam namanya pujian itu ya kan. Benar. Kritik itu pedes, pasti itu ya kan. Kritik. Ya kritik ya Sanjay, Samjay ya. Yang gua perhatiin selain ada Bung Toel, ada Coach Justin, ada juga satu itu Bung Diari. Siapa tuh? Bung Binder. Bung Binder mah dia. Binder. Oh, diary ya. Kalau Bung Binder dia lebih soft ya. Lebih soft. Dia emang objektif aja bahkan sih. saking softnya itu dia kayak selamat datang yang saya hormati, Iya. yang nonton, yang saya hormati. Dia gitu. Nggak usah Pak, langsung aja Pak, Bung ya, langsung aja bahas timnasnya yang saya hormati. Panjang nanti yang saya hormati petinggi YouTube dan juga Aduh, jalan. enggak gitu juga sih. Yang saya hormati Petinggi netizen. iya lama ya kan, maksudnya langsung aja the point. Gue bilangnya soft boleh, tapi jangan terlalu soft kayak yang saya hormati gitu lah. Ya, kalau Bung Binder dia nggak kesana nggak kesini, dia udah apa yang dia lihat, yang dia pikirin, dia sampaikan aja. Kalau emang manis-manis, pahit-pahit, pedes ya pedes. Yang gue sampaikan tadi ya dari Coach Justin dan juga Bung Binder, jadi kalian nonton mereka aja. Iya, iya. Atau nggak usah nonton mereka, gue udah ngomongin di sini nih. Iya, karena Bung Binder itu ya salah satu pengamat sepak bola udah lama juga kan. Iya. Dan itu dari ISL dia komentar. Iya, ada ISL dan dia Nah, emang. kalau Bung Tuel pernah nggak sih komentator gitu? Udah kan pernah masuk jajaran pengurus PSSI juga dia. Pernah juga. Dia bukan pengamat doang. Pernah jadi salah satu jatuhnya oposisi ya kemarin pas Sinteyong ya dia. Oh sih, ya bisa dibilang begitu ya kan. Agak melawan ya. Iya. Dia kritiknya konstruktif. Oh iya benar. Dia kritiknya membangun dia. Tapi sekarang belum ada muncul sama sekali, belum mungkin ya. Gue liat screenshotan tuh Instastory kalau nggak salah. Entah Instastory kapan gue nggak tahu ya. Tapi intinya dia mendukung maju terus Coach Indra Safri. Sangat positif vibe sekali dia. Coba Bung Toel pas zaman Sinteyong kayak gitu juga. Positif vibe, enak loh. Kan selain Sosmed juga nggak ada yang namanya nyerang-nyerang Bung Toel. Iya. Kita juga nggak mau nyerang Bung Toel, orang gede ya kan, orang mungkin punya pengaruh juga. Dia udah gede, follower udah banyak dan ilmu juga tinggi dan ilmu sepak bola ya kan. Atau karena sekarang udah banyak diundang di mana-mana. Iya. Dulu dia bikin. Dulu kan dia diundang di mana, ada yang nggak mau datang kalau dia yang diundang. Iya. Ada beberapa ya. Sekarang belum lihat lagi sih dia muncul di podcast. Belum lihat ya di ajang. Gue belum lihat, mungkin udah tapi gue belum nemuin aja itunya. Dulu masih di TV-TV. Iya. Karena pernah di event offline penontonnya berisik ya. Sampai kira enggak nanti dulu ya, dengerin dulu orang ngomong kau tengok kau dengar. Iya, saking gregetannya tuh. Bener. Ya karena tuh dia lu jadi pengamat sepak bola Indonesia tuh tantangannya gede. Ya, sepak bola politik ya, agak beda-beda tipis masalah supporter ya. Iya, fanatismenya emang benar-benar gila. Belum lagi yang FOMO. Iya. Yang FOMO itu kan wah. Kemarin diaspora sangat FOMO. Ini kalau mungkin zamannya kayak zamannya Evan Dimas bisa terjadi kalau ini akan lebih tinggi ya. Bisa pasti jadi. Nobar makin banyak. Cewek-cewek pasti tiba-tiba story-nya bola. Bola kayak kemarin timnas senior kan? Iya, timnas senior. Tiba-tiba orang suka cowoknya siapa dulu ya? Jenner apa siapa? Yang tahun berapa nih? Yang kemarin. Ya kemarin banyak yang kemarin ada Kevin Dix. Ya, terus beberapa kan sangat. Ada Jaja Izes. Iya, betul. Ada Rizky Ridho. Terus juga ada Rafael Strike. Betul. Iya, yang mau jadi model udah oke punya lah ya kan. Makanya ya kita kita bilangnya pencinta sepak bola tanah air aja ya kan ya. Timnas kita mau kayak gimana pun ya kalau emang kurang kita kritik, gue sih gitu aja prinsipnya. Kalau kurang ya kita omongin aja, udah kita kritik. Kalau bagus ya kita apresiasi ya. Berarti kalau diaspora ini sebenarnya yang U20 ada nggak yang di sektor pertahanan? U20 kan ada 3 lo bilang, penyerang, tengah. Iya. Yang dipanggil sama coach Nasar kalau salah nggak ada ya, yang dipanggil sama coach nggak ada. Berarti tengah sama depan. Oh, tengah sama depan. Ya kalau nggak salah di sektor pertahanan ya, karena sektor pertahanan dia mainkan si Iqbal, terus sama si Kadek. Itu Iqbal nggak ganggu jadwal konser dia main di situ? Enggak, kebetulan dia udah izin sama Kobe Junior. Iya, gue tahu ada lu sono kan. Iqbal Ramadan kan, iya. Ini Iqbal Gwijanggi namanya. Di kanan ada Buffon, di kiri ada Donitri Pamungkas. Belum nggak ada tuh nama diaspora di situ yang pemain turun Iran ya. Di tengah ada Welber Jardim. Sebenarnya Welber Jardim ini oke sebenarnya, tapi itu dia
umur masih masih hebatnya masih akademi kalau di luar negeri mah. iya belum ibarat main di klub masih Real Madrid B. Ya, Castilla lah ya, Castilla, Castilla. Castilla. Tapi dia ya harusnya dimanfaatin momentum. Jadi kalau sudah Safri nanti kalau bisa menang lawan Uzbek, gue yakin makin banyak pujian. Jadi dia balik aja karena sekarang kritikannya kemarin nih. Kita kalau bisa seri aja nih, pasti netizen balik mengapresiasi. Dan jangan terlalu animo terhadap satu pertandingan. Jangan. Jadi, kalau bisa tuh tiap pertandingan tuh lembaran baru gitu. Misal hari ini kalah ya udah ubur aja itu kekalahan. Besok menang udah bodo amat. Fokus di setiap pertandingan aja gitu. Jangan terlalu wah yakin nih. Biasanya gitu kan ya. Iya, kayak sekarang kan ya udah di pertama kalah ya pertandingan berikutnya ya pasti ekspektasi kita kan bisa menyesuaikan nih. Ya nggak kebobolan banyak lawan Uzbek udah alhamdulillah lah. Nggak usah menang dulu, nggak usah seri, gua nggak kebobolan lebih dari 1 udah bagus menurut gua ya. Berarti fokusin di ini aja, pagerin itunya apa? Gawangnya. Ya pagerin. Kiper, back susah. Gua kira kiper bambu air laut. Saya nggak kesana padahal. Enggak ya? Lu mau pagar sih, ngomongin pagar sih. Pagar di sepak bola juga ada. Iya, Pak, pagar betis. Berarti ini pagar betis. Berarti ini di timnas ini ya pertahanan ini sangat-sangat harus diperbaiki. Ya. Sangat. Bola atas satu. Kemudian antisipasi pressing itu. Iya, kontra pressing kita mesti punya pemain yang bisa melakukan kontra pressing dan lebih capek. Kalau musuh pressing tinggi kita nahan pun itu capeknya sama kalau kita dengan kontra pressing. Atau bentuk satu pemain yang bisa mengatur bola. Jadi ketika ada pressing tertentu, satu pemain ini bisa tahu mau ngoper kemana atau tahu dia harus nerima bola gitu. Sebenarnya kalau berjalan bisa. Kan masalah ketika musuh main high press. Ini ketika satu orang megang bola, macam mana? Udah dijagain masing-masing nih. Kali ada kosong jauh. Iya. Lu main umpan long pass nih pasti yang di sini udah maju nih, udah untuk yang tadi gue bilang masalah jarak itu. Jarak itu. Bisa dibilang ini ya, karena kan kalau di luar negeri kenapa bisa dibilang Liga Inggris deh gue ngomongnya. Memang beda sih kalau secara kualitas, tapi ini ngelihat permainannya aja gitu. Nggak harus sama, tapi sebenarnya Liga Inggris tuh orang deket-deket, jadi ngumpet tuh gampang. Berani. Jadi klub-klub kecilnya itu Liga Inggris lah, lo main Bournemouth misalnya. Tuh kan klub-klub nggak gede banget tuh. Dia ketika lawan tim kelas City, MU, dia main bola cepet, dia berani lagi dengan bola-bola pendek. Berarti ini nggak senior nggak mudanya sama Indonesia. Jarak ini selalu kayak pengennya gue di depan, lo oper gue ya. Iya. link antar lininya mesti benar-benar diperbaikin. Kalau di senior ya nanti di next match gue yakin udah ada perubahan. Tapi ya ini Piala Asia ini karena kan ya main besok dari Minggu, ntar Rabu main lagi pertandingan terakhir lawan Yaman. Udah nggak ada seminggu waktunya. Kayak kemarin gue nonton Liga 1, gue lupa pemain timnas siapa, Kambuaya atau apa? Ricky Kambuaya. Bukan. Striker siapa? Egi. Lokal. Egi lokal. Pokoknya ada striker dia sampai minta bola terus, saking nggak mau nyamperinnya. Waduh. Nah itu yang kalau di area Sintayong diomelin tuh ya kan. Kalau di Sintayong kan dia mesti. Ini harusnya pemain ini nggak cuma di klub tapi di timnas juga samperin pemainnya ini. Gue nonton Indo ya kan, dia jauh tapi dia selalu ngomel kalau nggak dikasih bola. Bilang, hei, ya kan? Dia kayak gitu selalu. Memang sih pasti kasih bola ngegolin tapi seenggaknya samperin, bantuin gitu. Itu dia harusnya gitu, disamperin, dijemput bola lah sekarang. Nah itu. Bertahan bareng-bareng, nyerang bareng-bareng, ibaratnya begitu ya. Itu yang di timnas 20 kayak susah nerapin kayak gitu. Ini punya sisa waktu dari match yang lawan Iran sampai ke match berikutnya berapa lama ini? Ya kalau sekarang kita syuting malam minggu, besok main nih. Oh besok udah main? Lawan Uzbek. Oke. Udah main. Jadi nggak banyak berarti. Kan dia bilang nggak bakal banyak, makanya kan dia bilang nih. Nanti lawan Uzbekistan, kita nggak kebobolan lebih dari 1 golnya udah bersyukur banget. Iya. Minimal nanti kalau lawan Yaman itu bisa dapat ini ya, apa namanya selisih gol yang oke. Iya. Karena kan kadang poin juga dari selisih gol ngaruh. Iya. Kalau lawan Yaman sih prediksi gue seri udah lumayan lah. Udah oke lah seri. Atau pas lawan Yaman permainan kita akan lebih yomel. Lebih enak lah dilihatnya kan. Karena kalau ntar lawan Uzbek kalah udah gak ada beban kan. Benar. Udah gak ada beban buat lolos, udah pasti gak lolos ya kan misalnya. Berarti lihat pertandingan lain juga nih. Kalau di pertandingan kedua poinnya mungkin masih ada harapan. Masih ada ya, bukan berarti nggak sama sekali itu. Berarti lawan Uzbek harus dimanfaatkan banget sih.
Ya harus menang masalahnya kalau lu lawan Uzbek mainnya 4 kita 1. Ya kan? Caranya gimana? Nah itu dia, terakhir ketemu Yaman. Yang terakhir Uzbek sama Iran ketemu, saling hantam. Tapi Kalau minimal seri besok lawan Uzbek gimana? ya berat lah. Berat juga. Berat. 1 poin. 1 poin. Nah, Yaman sama Uzbek udah main belum? Yaman sama Uzbek udah pertama kemarin menang 1-0 Uzbekistan. Oke, berarti Yaman 0, Indonesia 0. Indonesia 0, cuma kalah selisih gol aja. Indonesia kebobolan 3, Yaman kebobolan 1. 3-3 berarti pertandingan antara Yaman sama Iran pun menentukan Indonesia lolos apa enggak. Iya, kalau Iran menang berarti Iran udah otomatis lolos. Kalau Uzbek menang, udah pasti lolos juga Uzbek. Jadi Indonesia sama Mana Yaman. kepastian buat Indonesia dari dulu? Ya, Indonesia udah pasti. Pasti apa? Pasti gagal. Kalau lawan Uzbek kita pasti juga. Uzbek pasti lolos, Indonesia pasti gagal. Ya pasti juga dong. Benar-benar. Ada kepastian juga, jadi don't worry lah. Pokoknya di U20 besok nih tim Indonesia dan Uzbekistan anggap aja kita udah pasti nggak lolos. Jadi mainnya lepas. Jadi nggak ada beban ya? Nggak ada beban ya. Kayak banyak cara untuk meruntuhkan beban di pundak dong. Ya mungkin mindsetnya gitu aja udah pasti nggak lolos. Lepasin. Kita main lepas aja, dengan main lepas gue yakin banget nih kemampuan yang dipunya sama skuad Indra Shafri ini bakalan lebih satset, tastes ya kan? Tapi kalau main lepas menurut gue jangan. Kenapa? Pernah temen gue main bola, dia main lepas. Nggak ada yang main bola di lapangan. Dia lepas semuanya soalnya. Wadaw, nggak. Itu beda konteks dong. itu beda konteks Ada dong. juga yang main lepas tuh di lapangan itu sama. Dia main lepas nggak ditemenin. Dia main lepas jabatan orang. Wadaw. Ada lagi nih, ada. Nggak kelar. Ada lagi tuh lepas tuh kemarin tuh. Main bola lepas nih. Iya. Gue kira dia mau nyerang orang. Terus? Ya tadi itu minta menu ayam lepas. Itu mau mesen makanan. Iya. Orang lagi main bola. Itu dia, makanya sih ya kita sih berharap nih sebagai penikmat sepak bola ya dan mendukung timnas, kita berharap semoga di Piala Asia U20 ini Coach Indra Shafri bisa punya taktik yang lebih lah dibandingin dengan gaya bermainnya yang udah tuh ya kan. Udah gitu, ada lagi nih main lepas nih. Apa tuh? Gue dengerin dah. Gue dengerin. Ada lagi nih main lepas. Pas main bola yang main napi semua. Kok gitu? Main lapas. Waduh, main lapas dong. Main lapas. Iya. Tadi kan main bola, main lepas nih. Oh, ada lagi. Setiap main bola, setiap lari, ya keluar main karet. Kok bisa? Main lupus. Oh, iya. Lupus. Ada lagi nih main lepas nih. Iya. Pas lagi main, wah pemainnya double-double. Kok double-double? Main lapis. Waduh. Ada lagi, Pak. Nggak kelar main lepas nih. Lapas udah, lupus udah. Tuh, udah habis semua udah. Berarti ya kita juga udahan berarti ini, udahan juga. Iya, karena kalau sistem tebakan sampai maghrib, sampai subuh. Teman-teman di komentar ada lagi. Nah, lepas ya. Ya silakan. Komen lepas apa nih? Punya nih lepas nih ya kan. Silakan aja. Silakan aja. Thank you banget nih yang udah nonton konten gue Pundit Abangan bersama tamu gue nih OTC ini. OTC ini dia fans Arsenal ya kan. Kalau lihat di kontennya Edric Chandra, pasti ketemu sama dia. Silakan bisa dinikmati dan mari kita dukung persepak bola Indonesia. Oh, gue kira mari kita dukung konten-konten Edric Chandra bukan ada. Oh, timnas Indonesia ya. Di konten Iya. olahraga dukung Timnas Indonesia. timnas Indonesia dan nggak usah dengerin kata Bung Toel. Yang buruk jangan maksudnya. Menurut gue sih siapapun yang ngomong dengerin aja. Tapi kan belum tentu dipraktekin. Iya, dengerin. Namanya denger, kita ya denger yang baik. Iya, mau Bung Toel, mau coach siapa, mau netizen biasa kayak kita ngomong, dengerin aja. Benar. Namanya denger kan, dengerin sekedar dengerin. Masa nanti diimplementasiin, diadopsi, masukannya apa enggak ya? Itu kan terserah yang latih. Iya. Kita dukung sepak bola, kalau menang kita dukung, kalau kalah kita ngomel-ngomel. Oke, ketemu lagi bersama Guru Anja di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.